Good afternoon, madam. Yeah, I'm sorry. Afternoon. Can I see your papers, please? Hello. Mummy in a bit of a hurry, was she? Step out of the car, madam! Step out of the vehicle now! Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Motivator dan kita lanjutkan kembali obrolan yang makin dalam ini. Nah, Ayah, tadi ada utang janji sama Ibu Dede, mungkin bisa dijawab secara singkat, baru kita akan membahas. Apa tuh janjian tadi? Untuk membahas bahwa si Ibu Dede tuh tanya loh ya, anak saya nakal apa enggak nih Ayah? Karena dia maunya cuma main aja, kapan belajarnya? Terus kalau misalnya tiba-tiba baru 4,5 tahun mau pegang piring, nyuci piring, bagaimana tuh Ayah? Begini ya, kita sering bilang Einstein itu jenius. Nah, terus kita tanya sama sang jenius, belajar itu apa sih? Di buku saya yang ini tuh ada penjelasan Einstein. Belajar itu sama dengan bermain, dan bermain itu sama dengan belajar. Di rumah saya punya videonya Einstein. Einstein tuh ngajarin anaknya belajar. Bagaimana caranya? Dia pergi ke kolam, dia bikin kapal-kapalan kecil pakai pakai layar. Baru di situ ditanya anaknya, kenapa dia bisa berjalan? Karena tertiup angin. Kenapa tertiup angin bisa jalan? Terus anaknya ditanya sampai akhirnya mentok, baru dia jelasin hukum-hukum fisika. Kemudian dia naik gitu, lari-larian kejar, terus ambil ke kulkas. Sampai di kulkas mau masak telur, telurnya dijatuhin ke bawah. Sidas. Kenapa jatuhnya ke bawah? Itu dia tanya. Nggak pernah yang namanya Albert Einstein ngajarin anaknya belajar itu duduk, diam, nulis, catat sambil lari-lari. Nah, Einstein sendiri waktu belajar dia tunjukkan juga gitu. Kalau belajar dia di lantai malah, di lantai. Jadi kalau disuruh buat rumus-rumus itu di lantai, ngambil kertas, dia coret sampai malam. Itu sudah sampai besar kayak begitu. Nah, lantas bagaimana Ayah dengan kondisi yang sekarang terjadi ya pada umumnya gitu? Kan ada yang namanya sekolah Ayah, ada yang namanya PR, ada yang namanya les. Ya, sayang sekali sekolah kita itu mempersempit makna belajar. Jadi belajar itu sangat luas sekali. Belajar itu sangat luas pengertiannya, dipersempit menjadi membaca, menulis, berhitung. Nah, kalau nggak melakukan itu dianggapnya tidak belajar. Padahal pada saat Einstein menjatuhkan telur, wah itu semua pelajaran ada di bawah. Pertama mulai dari beli telurnya. Kenapa telur dimasukkan kulkas? Biar awet. Kenapa bisa awet? Karena ada pendinginan. Kenapa bisa dingin awet? Karena disuhu sekian gini. Itu pelajaran apa? Pelajaran tingkat tinggi. Tapi anak menangkapnya apa? Sambil bermain. Tapi justru malah sebenarnya itu akan lebih mudah diingat oleh dia ya, daripada dia harus baca buku. Nah, tergantung tipe anak ya. Kalau ada anak yang tipenya visual, mungkin dia baca buku saja sudah cukup. Tapi kalau seperti Dita, yang tipenya tidak visual, Dita adalah auditory dan kinestetik. Dia harus sambil ngobrol, sambil bertanya, ini kenapa, kenapa, sambil praktek. Kok bisa begini? Dan mayoritas anak-anak kita cara belajarnya seperti itu. Hanya 10% anak-anak yang tekun belajar duduk diam. Itulah kenapa di kelas selalu kita melihat hanya ada 1, 2, 3, 4 anak, sisanya rame. Nah, begitu rame gurunya marah. Padahal sistem belajarnya harus diperbanyak gayanya. Nggak hanya menggunakan satu sistem. Akan menderita anak-anak lain kalau yang berbeda-beda cara belajar harus duduk diam, tulis, catat. Nah, lantas apa yang mesti dilakukan oleh orang tua dan orang-orang dewasa yang seharusnya bisa mengarahkan anak-anak ini yang tadi dikatakan berpotensi nakal, padahal sebenarnya mereka kreatif, agar tetap kreatif? Ya, yang pertama memang kita tidak terlalu banyak bisa mengharapkan sekolah, karena sekolah itu institusi di mana gurunya bekerja. Dan 90% guru dulunya nggak pengen jadi guru. Jadi sulit untuk diharapkan. Jadi lebih baik kita berharap pada kita sendiri, anak kita sendiri, orang tua melakukan. Artinya apa? Yang paling dasar aja lah. Kalau misalnya anaknya dibilang suka ngobrol di kelas, jadi jangan dimarahin anaknya. Belajar ilmu parenting. Oh, ternyata gaya belajar anak saya tuh auditori sambil diskusi. Nah, nanti kalau pulang bilang, nak tadi kalau dimarahin guru, nanti bilang sama gurunya. Atau kalau misalnya sekolah itu nggak cocok buat kamu, kita cari sekolah lain. Nah, sekarang banyak kok sekolah-sekolah yang memberdayakan anak ya, bukan memaksakan anak. Artinya tipe begini, cara belajarnya begini. Salah satu contohnya sekolah-sekolah alam lah yang ada di kita tuh.
Nah, terus berikutnya adalah opsi lain, misalnya homeschooling, kenapa enggak gitu. Jadi kita jadi gurunya, kita bisa memahami anak-anak kita. Bukankah yang dikasih amanah dalam agama adalah orang tuanya? Nah, kalau misalnya kita sekolahkan, kalau sekolahnya bagus sih nggak apa-apa. Baik. Tapi kalau enggak kan, ya sama dengan kita meng-outsourcingkan anak kita, begitu. Oh, meng-outsourcingkan ya, ya. Ayah, nanti bagaimana caranya kita bisa melihat ya bahwa si anak ini cocoknya dia sekolahnya di sekolah alam, atau anak ini cocoknya nggak apa-apa dia sekolah di sekolah formal, atau anak ini cocoknya sekolah homeschooling. Itu di segmen selanjutnya ya. Oke, boleh. Ya, dan sahabat Motivatok tetap jangan kemana-mana, karena setelah rehat Motivatok akan hadir kembali.